Jalan berliku dilalui oleh Peggy Setiawan serta keluarganya untuk memperoleh keadilan. Peggy Setiawan yang kerap membantah sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam, kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka yang disematkan kepadanya. Sedianya, sidang pra-peradilan ini digelar pada Senin 24 Juni silam. Namun, pihak kepolisian selaku tergugat tak hadir dalam sidang tersebut, sehingga sidang pun ditunda pada Senin 1 Juli besok. Sedianya sidang gugatan pra-peradilan ini tetap bisa berjalan meski pihak tergugat tak hadir. Namun, tetap menimbulkan konsekuensi bagi penggugat dan tergugat. Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Polda Jawa Barat. Hasil dari penelitian tim jaksa pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti menyampaikan berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Terkait berkas tersebut belum dikembalikan, di dalam 7 hari ke depan, mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Sejauh ini berkas perkara tersebut belum dikembalikan. Tim jaksa masih membuat petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi terkait dengan penyidikan kasus pembunuhan Vina, baik secara material maupun formal. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara yang belum lengkap tersebut melalui surat P19 yang telah dikirimkan ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meyakini jika penyidik tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang tidak ada alat bukti yang dapat menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Lantas, akankah pihak kepolisian akan hadir pada sidang pra-peradilan besok? Apa konsekuensi jika pihak tergugat tidak hadir? Dan bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan menanggapi berkas perkara yang belum juga dilengkapi pihak kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Setelah sebelumnya sempat ditunda, akhirnya sidang pra-peradilan akan digelar esok pemirsa. TV One pasti akan menghadirkan breaking news pemirsa untuk sidang pra-peradilan untuk tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yakni Peggy Setiawan. Pertanyaannya, apakah Polda Jabar hadir besok pemirsa? Apa yang akan terjadi besok pemirsa? Apa bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di sini sudah hadir Bang Marwan Iswandi. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Caca. Dan juga ada Bang Aristo di sini, Pangaribuan yang merupakan pakar hukum pidana kita. Bang Aristo, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga akan menyapa di sini Pak Beni Mamoto yang merupakan Ketua Harian Kompolnas yang sekarang saya masih menunggu. Mungkin sekarang saya tanya dulu ke Bang Marwan. Kasak kusuknya ini Bang Marwan, besok Polda Jabar hadir tidak? Besok? Seharusnya hadir Mbak. Seharusnya hadir. Sebab saya udah beberapa kali melihat Kabid Humasnya Polda Jawa Barat itu dengan gagah perkasanya dia menyampaikan akan datang. Seperti yang minggu kemarin. Minggu kemarin dia mengatakan, hari Minggunya mengatakan dia hadir. Pas hari Senin atau Selasa dia mengatakan sudah terjadwal. Jadi antara pembicaraan hari Minggu sama Senin itu bertentangan. Itu kan berbohongnya, itu kan termasuk bohong loh. Perlu kita tes, justru di sini menurut saya yang perlu dites oleh detektor itu adalah dari pihak Polda Jawa Barat. Ya. Ya ini, kebohongan dan psikologinya kita lihat. Psikologi ya, dan termasuk psikologinya Kabid Humas ini perlu dilihat ke ini psikologinya. Bang Marwan, karena sudah sempat disinggung-singgung Polda Jabar, Polda Jabar, Polda Jabar. Humas Polda Jabar beberapa waktu lalu memberikan keterangan. Ini saya akan ulang kembali untuk Anda. Ya. Terkait dengan pra-peradilan, ya.
Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Karena Bang Aristo punya pengalaman untuk sidang pra-peradilan, pihak tergugat berarti ya, wajib tidak sih untuk hadir dalam sidang pra-peradilan? Kalau tidak hadir, apakah sidang ditunda atau sidang jalan terus? Gini, kalau wajib atau tidaknya tuh KUHP silent sebenarnya untuk itu ya. Tetapi kalau tidak hadir, maka kemungkinan besar ya yang terjadi ya kebiasaan akan dilanjutkan. Ya artinya pihak dalam hal ini Polda Jawa Barat itu dia waiving atau dia melepaskan haknya untuk mempertahankan hasil investigasinya yang akan dibawa ke persidangan. Itu yang pertama ya. Tapi yang kedua memang begini, pra-peradilan kita ini memang setengah-setengah. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Karena kalau misalnya berkas perkaranya itu sudah masuk ke pengadilan, ya ini menurut Mahkamah Agung mengatakan begitu, KUHP juga mengatakan begitu. Jadi pra-peradilannya itu gugur, selesai pra-peradilannya. Jadi seakan-akan nih pra-peradilan ini hanya instrumen basa-basi sebenarnya. Kalau melihat desain hukum kita. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Caca, hadir apa tidak ya? Saya sih tidak mau menduga jelek ya bahwa tidak hadir karena strategi dia mau memasukkan berkas ke pengadilan sehingga pra-peradilan gugur. Kalau ini dilakukan sungguh sangat tidak bijaksana kalau ini dilakukan. Tapi mudah-mudahan itu tidak dilakukan. Begitu Mbak Caca. Bang Marwan, apa saja persiapan ini untuk besok? Mungkin dari saksi, apa keluarga Peggy sudah berangkat ke Bandung hari ini, bagaimana? Persiapannya kalau dari awal kami sudah siap. Dari minggu kemarin kami sudah siap. Kebetulan hari ini keluarga Peggy memang datang ke sana untuk memotivasi kami. Dari ibunya. Udah itu yang perlu saya sampaikan sedikit sini, Mbak ya. Di sini sebenarnya, mungkin nanti ada dari pakar hukum pidana kita menyampaikan juga. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya, itu menjadi DPO, 3 orang. Dani, Andi, sama Peggy Peron. Tetapi kalau klien kami dijadikan yang dikatakan masuk daftar DPO, kenapa klien kami dijadikan tersangka pada tanggal 21 Juni? Nah, 21 Juni itu dijadikan tersangka. Yang 21 Mei, yang lebih lucu lagi di dalam ini, mereka yang mentersangkakan klien kami itu tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Perkap Kapolri, dia seharusnya Perkap Kapolri itu mengatakan loh, termasuk peraturan Kabareskrim mengatakan ada proses untuk mentersangkakan orang. Dipanggil dulu sebagai saksi. Dipanggil dulu. Ada aturannya ada. Kalau saya jelaskan sini nggak selesai malam ini. Nah, di sini saya bilang mereka penyidik ini tidak sesuai prosedur dengan Perkap. Berarti mereka melawan perintah Kapolri. Mereka ini menurut saya pantas untuk dijatuhkan kode etik. Nah, untuk sementara ini saran saya kepada Kapolri, penyidik yang ada di Jawa Barat ini dicopot semuanya. Sementara klien kami dibebaskan dulu. Bang Aristo, kalau dari apa poin dari keberatan atau dugaan ketidakcermatan dari penyidik dari Bang Marwan di sini, sekiranya pihak penyidik atau tergugat ini harus mempersiapkan apa sih membantah dari penggugat? Jadi yang pasti kan pra-peradilan itu kan dia menguji ya sebenarnya secara formal ya. Punya nggak sih bukti untuk menangkap orang, mentersangkakan orang, itu sederhananya. Jadi kan pihak dari Peggy dari Pak Peggy, Pak Marwan ini kan mau mengatakan ini nggak ada, legitimasinya nggak ada ya, legalitasnya nggak ada. Betul. Kenapa? Karena tadi sudah proses tersangkanya itu ada yang dilengkapi, ya kemudian belum tentu saya dengar orangnya itu betul ya, yang namanya Peggy alias Peron itu betul ya. Mau ditanyakan sebenarnya, kan pra-peradilan ini instrumen untuk supaya polisi jangan sewenang-wenang dong, jadi bertanya.
Nah, pertanyaannya basisnya tadi itu ya, alat buktinya punya apa enggak? Ya. Nah, kemudian polisi ini menjawab itu tadi. Saya punya loh alat buktinya, ditunjukkan. Saya punya. Jadi minimal untuk mentersangkakan orang itu, di Indonesia sederhana mentersangkakan orang, hanya kuantitas 2, tidak melihat kualitasnya. Itu yang saya bilang tadi, desain pra-peradilan basa-basi. Jadi polisi akan mengatakan, saya punya nih 2 alat bukti mentersangkakan. Sudah ada surat penetapan tersangkanya misalnya. Surat penahanannya ditandatangani, jadi formalitas. Nah, ini yang akan diadu. Nah, harapan saya sebenarnya nanti hakim pra-peradilan, karena persoalan ini itu sudah demikian menjadi public interest. Jadi jangan lihat kuantitasnya saja, 1-2 alat bukti, tapi lihat kualitas alat buktinya. Betul tidak orang ini yang melakukan kejahatan? Betul tidak ada bukti permulaan yang cukup? Jadi kualitasnya, jadi jangan cuma kuantitas, ada saksi, ada kemudian surat ijazah atau KTP gitu ya. Itu kan dangkal. Jadi saya berharap ya pra-peradilan ini melihat dari kualitas alat buktinya. Oke, saya jadi penasaran, lembar bukti atau berkas-berkas bukti pendukung untuk memperkuat gugatan Peggy Setiawan ini dari kuasa hukum setebal apa sih Bang Marwan? Kami kalau begitu tebal enggak, yang penting kualitas. Apa disampaikan oleh Bang Aris tadi, kami kualitas kan Pak, bukan masalah tebal. Percuma tebal begini, kalau tidak ada kualitasnya. Kami sedikit 35 halaman, 35 halaman ya, bisa mematahkan yang tebalnya kata begini. Tidak ada masalah. Yang ini Pak, saya sampaikan juga Mbak ya. Bisa di-spill nggak apa aja? Apa aja sih isi 35 halaman? Bolehlah di-spill sedikit. Kalau mungkin lembar pertama lah, ini kan rahasia. Kita lihat pertempuran besok lah. Kami anggap besok pertempuran medan pertempuran. Semoga lawan medan pertempuran ini datang. Tidak hanya katanya. Nah, ini harapan saya. Kalau gugatan 35 halaman, kalau saksi berapa? Saksi kami ada sekitar 10. 10 ada. Siapa aja itu? Ada, keluarga? Itu rahasia. Teman? Ada rahasia. Saya sampaikan sedikit Mbak ya. Boleh saya sampaikan sedikit ya. Di dalam perkara ini Mbak ya. Makanya besok waktu di pra-peradilan kami mau menyampaikan. Bisa nggak penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat menunjukkan kepada kami kalau Peggy lah pelaku utama, Peggy Setiawan, pelaku. Apakah ada sidik jari kah? Atau kalau hanya ijazah, ya semua orang bisa ada ijazah, KTP, itu nggak bisa. Inilah akan kami patahkan. Salah satunya, ini kan Mbak minta bocoran tadi. Itu salah satu yang akan kami hantam besok. Pemirsa, saya tidak akan menyerah, sesaat lagi saya akan korek terus kiranya siapa 10 orang saksi, apa isi bukti-bukti 35 halaman dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Sesaat lagi.